Menghadapi cahaya pedang yang begitu cepat, Eren tetap tidak bergerak. Tepat ketika cahaya pedang hendak menyentuh kulitnya, dia tiba-tiba bergerak, mengangkat tangannya dan mengangkat satu jari. Ding! Jarinya berpusat di ujung pedang lawan, membuat suara nyaring beradu, kemudian, klik, terdengar, pedang panjang jari Yohan hancur inci demi inci, berubah menjadi potongan-potongan dan jatuh ke tanah, di tangannya hanya satu gagang yang tersisa. Untuk sesaat, Yohan tercengang, bahaya. Yenofah mendengus diam-diam, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menyerang maju. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya, berubah menjadi kumpulan cahaya pedang, menembak ke titik akupuntur Eren. Yohan, yang sudah bereaksi, membuang gagangnya, melambaikan telapak tangannya, menggunakan serangkaian jurus telapak tangan untuk membunuh. Anjing, mati kau. Menghadapi serangan gabungan keduanya, Eren tampak tenang, mengangkat tangannya dan memukul dengan dua telapak tangan. Kekuatan telapak tangannya seperti tsunami. Di antara bentrokan ini, cahaya pedang hancur. Akhirnya di dada Yenofah tercetak telapak tangan, pihak lain segera berteriak dan terpental mundur. Telapak tangan lainnya menghancurkan serangan telapak tangan Yohan dan mendarat di perut bagian bawahnya. Dia juga mengikuti jejak Yenofah dan terbang terpental mundur. Melihat pemandangan ini, para master yang datang ke Kaktuar bersama Sambo bersaudara tercengang. Yohan dan Yenofah bersaudara keduanya adalah master tingkat cakra murni, sekarang mereka dikalahkan oleh seorang pemuda. Untuk sementara, mereka semua curiga bahwa mata mereka salah lihat. Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan untuk menggosok mata mereka, tetapi ketika mereka membuka mata lagi, mereka melihat Sambo bersaudara yang jatuh ke tanah dan muntah darah. Mereka harus mengakui itu adalah fakta. Kamu, siapa kamu? Yenofah menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Eren dengan kesal, bertanya dengan susah payah. Namaku Eren Brown, aku dari Izuna. Eren berjalan ke depan, menatap keduanya dengan merendahkan, berkata perlahan. Izuna, kamu. Apakah kamu yang menyabotase rencana kita? Yenofah berkata dengan kaget, sejujurnya, meskipun Eren sudah menggulingkan Yakob sebelumnya, mereka tidak menganggapnya terlalu serius, berpikir bahwa jika Yapi yang dikirim, mereka akan bisa menyelesaikan pihak lain sepenuhnya. Tetapi tidak disangka, pihak lain langsung datang sendiri ke pintu, kesimpulannya, Yapi mungkin sudah dalam keadaan yang buruk. Sepertinya Yakob tidak mengatakan yang sebenarnya. Eren berkata lagi, lalu mengangkat kakinya dan menginjak perut bagian bawah Yenofah, berhenti. Pada saat itu, suara seperti keras menggelegar terdengar, menyebabkan telinga orang biasa berdengung. Sekelompok master dari klan lain yang menyaksikan pertempuran tiba-tiba terkejut, mengetahui bahwa itu adalah penguasa dari keluarga Sambo yang muncul, Master Auron. Kasihan. Beberapa master dari keluarga lain tercekat nafasnya. Bakat pemuda ini luar biasa. Seharusnya Master Auron awal, prospek masa depannya tidak terbatas. Mungkin dia bisa menjadi Grandmaster, tetapi Master Auron keluarga Sambo sudah muncul. 20 tahun yang lalu, levelnya sudah Master Auron tengah. Sekarang diperkirakan sudah mencapai Master Auron akhir, atau tidak jauh dari tahap terakhir. Jika pemuda bernama Eren ini adalah jenius, dia juga tidak bisa menjadi lawan Master Auron keluarga Sambo, Brook. Kaki kanan Eren tidak terpengaruh oleh suara, itu masih mendarat di perut bagian bawah Yenofah. Cakra menembus tubuhnya dan langsung menghancurkan saluran cakra lawan. Untuk sementara, pihak lain menyemburkan darah lagi, kepalanya miring, lalu pingsan. Wush! Sosok-sosok melintas. Ada banyak lelaki tua berjubah putih longgar dengan rambut dan janggut putih di aula pesta. Tetapi pada saat ini, wajah mereka sangat suram, menatap Eren dengan dingin, berkata dengan dingin, Dik, aku menyuruhmu berhenti, mengapa kamu tidak berhenti? Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, Eren tersenyum menghina, siapa kamu, mengapa aku harus mendengarkanmu? Sejujurnya,
Eren tidak berniat untuk memperhatikan para master keluarga Sambo ini, tetapi pihak lain mau mati, jadi dia harus membuat lebih sederhana masalah untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Gila, sombong sekali, anak muda zaman sekarang. Mendengar kata-kata Eren, para master keluarga lain itu terkejut sesaat. Harus diketahui lelaki tua di depannya adalah Master Auron. Setelah Master memasuki tingkat Auron, mereka memiliki rentang hidup lebih dari 150 tahun. Setelah melepaskan perisai cakra, bahkan peluncur roket dan senapan sniper tidak bisa melukai mereka. Mereka seperti cyborg hidup. Untuk keberadaan seperti itu, bahkan negara tidak mau banyak konflik. Orang tua itu juga gemetar karena marah dengan kata-kata Eren. Dik, aku belum pernah mendengar ada orang yang berani berbicara begini denganku selama bertahun-tahun. Benarkah? Lah kamu mendengarnya barusan. Eren berkata dengan ringan. Bagus sekali, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Dik, kamu sudah berhasil membuat marah aku. Hari ini aku akan mengajarimu supaya kamu sadar. Begitu suara itu terdengar, aura lelaki tua itu tiba-tiba meledak, seperti angin puyuh yang menyebar. Tiba-tiba, ruang pesta menjadi berangin, menekan banyak tamu untuk terus mundur, tubuh tidak stabil. Pada saat yang sama, ada aura dominan yang menekan di hati mereka, yang membuat mereka seakan mau bersujud, mati. Pria tua itu berteriak dengan ringan, mengangkat tangannya dan meninju. Tinju harimau suci. Cakra murni emas menyembur keluar dari tinju lelaki tua itu, kemudian berubah menjadi harimau raksasa emas yang ganas, mengaum lagi dan lagi, mengarah ke Eren dengan kekuatan ganas. Ya Tuhan, itu tinju harimau suci. Ini adalah jurus rahasia Grandmaster. Aku tidak pernah berpikir bahwa jurus rahasia ini akan jatuh ke Auron keluarga Sambo. Begitu mereka melihat serangkaian teknik tinju ini, beberapa master keluarga lain berseru. Ini benar-benar tinju harimau suci, pemuda ini sudah mati. Seseorang segera berteriak, hehe, harimau suci. Mirip seperti kucing sakit. Eren terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, mari tunjukkan tinju harimau suci yang asli. Saat berbicara, Eren membuat segel jari dan juga melemparkan pukulan. Gror, gror, gror. Raungan yang mengejutkan keluar, kemudian, seekor harimau raksasa setinggi 5 atau 6 meter muncul di udara. Harimau ini seakan hidup, bergerak ke depan, menunjukkan keagungan dan dominasi raja binatang buas. Dibandingkan dengan harimau Eren, harimau suci yang dibuat oleh lelaki tua itu benar-benar seperti kucing sakit. Lucunya, jurus tinju harimau suci, ini dibuat oleh reinkarnasi ke-99 Eren. Dia tidak sangka itu diakuisisi oleh keluarga Sambo. Jika keluarga Sambo tidak memprovokasi dia, lalu dia tahu keluarga Sambo sudah mengakui, tinju harimau suci, di masa depan, dia masih akan sedikit toleransi, tetapi mereka jelas cari mati. Roar. Tidak ada ruang untuk dua harimau di satu gunung. Harimau raksasa Eren mengaum, membuka mulutnya dan menghancurkan harimau suci yang dibuat oleh lelaki tua itu dalam sekejap. Ketika lelaki tua itu melihat ini, wajahnya takut, sosoknya tiba-tiba mundur. Tapi bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan harimau raksasa cakra murni itu? Blar. Ledakan keras terdengar, darah berceceran, tubuh yang terluka terlempar, akhirnya mendarat di depan ruang pesta. Jubah putih di awal sekarang seperti kostum pengemis. Siapa lagi kalau bukan Auron dari keluarga Sambo? Untuk sementara, semua master keluarga lain tercengang. Mereka semua membuka mulut dan tidak tahu harus berkata apa. Orang tua ini berada di tingkat Auron akhir, dia benar-benar dikalahkan oleh pemuda itu. Mungkinkah? Tiba-tiba, para master keluarga lain ini menatap Eren dengan kaget. Apakah pemuda ini Grandmaster? Memikirkan kemungkinan ini, para master keluarga lain yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tatapan mereka ke arah Eren menjadi penuh dengan kekaguman dan panas yang berapi-api, karena kata Grandmaster terlalu berat. Grandmaster seperti naga, 10.000 belum tentu bisa melawan. Dengan kata lain,
10.000 orang bersama-sama bukanlah lawan dari Grandmaster. Jika Master Auron adalah cyborg, maka Grandmaster adalah Terminator. Keberadaannya bukan lagi kekuatan fisik bela diri, tapi penghancur. Negara pada umumnya tidak memperdulikan keberadaan Grandmaster, selama tidak bertindak menggila, biasanya diabaikan. Tentu saja, para master yang bisa mencapai tingkat Grandmaster semuanya terkenal dan sangat dihormati, umumnya tidak melakukan hal-hal yang menyakiti orang biasa. Seorang Grandmaster, semuda Eren sudah langka di dunia bela diri, mungkin 100 tahun sekali. Para master keluarga lain kagum dan mau mendekati Grandmaster muda Eren ini, sementara para master keluarga Sambo sedang berkabung, mereka kewalahan bahkan pingsan. Master Auron dari keluarga Sambo sudah perlahan berdiri dari tanah. Dia menatap Eren dengan erat, matanya berkedip karena terkejut, ekspresinya sangat rumit. Akhirnya, dia masih membungkuk ke arah Eren, hamba Yeager Sambo, hormat pada Grandmaster muda. Pemujaan Yeager tidak diragukan lagi mengkonfirmasi identitas Eren sebagai seorang Grandmaster. Mata para master keluarga lain menjadi lebih panas, mereka berharap mereka bisa segera bergegas untuk mendekatinya. Adapun Viv, melihat adegan ini, hatinya penuh kejutan, keraguan, sedikit ketakutan, dia diam-diam merasa bahwa larangan industri hiburan terhadap dia akan segera runtuh. Melihat Yeager, yang memuji dan hormat, seringai muncul di sudut mulut Eren. Dia sudah sering melihat orang-orang seperti itu, berkata dengan ringan, kamu hapus ilmumu, aku akan mengampuni sisa keluarga Sambo 3 dunia bela diri yang kuat selalu makan yang lemah. Keluarga Sambo memiliki kedudukan kuat karena Auron, memakan banyak sumber daya untuk pelatihan. Jika Auron tidak ada, bahkan tidak perlu Eren turun tangan, master keluarga lain juga bisa memakan keluarga Sambo sampai ke tulang. Mendengar ini, Yeager gemetar, mengangkat kepalanya tiba-tiba, memelototi Eren, mengapa Grandmaster harus agresif? Saya bersumpah keluarga Sambo akan menghindar ketika melihatmu di masa depan. Tidak cukup, Eren menggelengkan kepalanya dengan muram. Jika keluarga Sambo lebih disiplin dan tidak mengancam orang tuanya, dia mungkin akan berbelas kasih, tetapi karena pihak lain berani mengancam orang tuanya, tentu saja harus diselesaikan, harus bersiap untuk menanggung amarahnya. Wajah Yeager cemas lagi, dia menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu benar-benar mau bunuh ikan keluarga Sambo lalu rusak jaringnya? Haha, Eren tersenyum menghina, gak perlu, ikan mati, jaringnya tidak akan rusak. Kamu memaksa aku. Tiba-tiba, Yeager meraung, kemudian, ada segel perak besar di tangannya, di bawah desakan cakra murninya. Segel besar itu meledak menjadi cahaya perak yang cemerlang. Blar. Segel perak besar langsung membengkak 10 kali lipat, melesat keluar, menghantam ke kepala Eren. Pada saat ini, Yeager tampak ganas, tatapannya marah, kenapa memang kalau Grandmaster? Di bawah senjata ajaibku, kamu masih akan dilumpuhkan tempat, mati kau. Melihat adegan ini, para master keluarga lain terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ketika seorang lelaki tua yang berpengetahuan luas melihat segel perak besar, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Ya Tuhan, itu adalah senjata ajaib." Tidak kuduga Auron keluarga Sambo punya senjata ajaib di tubuhnya. Adapun master keluarga Sambo, mereka awalnya putus asa, tetapi setelah melihat segel perak, mereka berubah dari kesedihan menjadi kegembiraan. Beberapa orang tidak bisa menahan tawa, haha, Grandmaster cuma kentut, tetua sudah pakai senjata ajaib, nyawamu pasti melayang. Senjata ajaib, melihat segel perak besar mengarah di kepala, mulut Eren melontarkan senyum yang sangat menghina, hal semacam ini juga bisa dianggap sebagai senjata ajaib. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menunjuk ke atas, mengenai bagian bawah segel perak besar. Kemudian, ada suara klik, ada retakan pada segel perak besar. Akhirnya, meledak dan berubah menjadi serpihan perak yang berserakan di tanah. Hah! Ekspresi Yeager tegang, dia terhuyung mundur beberapa langkah, menatap senjata ajaib yang sudah berubah menjadi serpihan dengan tak percaya, berteriak histeris, tidak mungkin. Ini salah.
Bagaimana kamu bisa menghancurkan senjata ajaibku? Bodoh, bahkan sepotong besi rosok bisa disebut senjata ajaib. Eren mencibir dan menggelengkan kepalanya. Segel besar perak ini adalah senjata ajaib tingkat rendah yang masih kasar. Di mata master biasa, itu mungkin alat serang berharga, tetapi di matanya, itu hanya sepotong sampah yang bisa dipatahkan dengan mengangkat tangannya. Satu serangan, senjata sihir hilang. Para master keluarga lain juga dikejutkan oleh pemandangan itu. Pada saat yang sama, mereka merasa bingung di dalam hati mereka. Senjata ajaib adalah harta yang bisa membuat para master menyerang dan membunuh orang. Sangat disayangkan dihancurkan seperti ini saja. Jika dilelang, setidaknya harganya puluhan triliun. Harus diketahui setiap kali senjata ajaib lahir, semua orang akan berjuang dengan tumpah darah. Apa yang disebut alat ajaib itu pada dasarnya adalah alat bantu, alat ajaib untuk menyerang, yang sangat-sangat langka. Eren tidak mau terlibat dengan keluarga Sambo lagi, menaikkan jarinya. Jarinya menembakkan cahaya seperti laser ke saluran cakra Yeager, pihak lain menjerit keras, jatuh ke tanah, ilmunya langsung berkurang menjadi 0. Melihat ini, master bela diri keluarga Sambo tampak sedih. Ketika para master keluarga lain melihat ini, hati mereka sangat takjub. Saat berikutnya, seorang lelaki tua dengan rambut beruban melangkah maju dan membungkuk kepada Eren, Samo, klan bela diri di Hakudo, hormat pada Grandmaster. Segera, master lain merasakan getaran di hati mereka. Mereka maju untuk hormat, Gresnov, klan bela diri di kota Itaro, hormat pada Grandmaster. Brijo, klan bela diri di kota Bakusu, hormat pada Grandmaster. Melihat lebih dari selusin master membungkuk di depannya, Eren tampak acuh tak acuh, tanpa sedikit pun kesombongan di wajahnya, berkata dengan ringan, sama-sama, bangun. Ada 4 klan bela diri utama di Kaktuar, keluarga Sambo menempati salah satunya. Lebih dari 10 orang ini adalah klan bela diri dari berbagai kota. Eren tidak mau membuang terlalu banyak waktu, jadi dia langsung meraih Yeager dan memaksanya untuk membawanya ke gudang harta Sambo. Dia tidak memiliki kebiasaan untuk kembali dengan tangan kosong. Dia terlalu malas untuk mengambil properti keluarga Sambo, tetapi dia tidak bisa melepaskan berbagai bahan obat pelatihan keluarga Sambo. Jika dia tidak mengambilnya, itu juga terlalu enak untuk orang lain. Yeager sangat kooperatif, tidak berani mempersulit, dengan patuh membawa Eren ke gudang harta. Gudang harta keluarga Sambo dibagi menjadi 3 lantai. Lantai pertama adalah perhiasan emas, batu alam dan perak biasa. Lantai kedua untuk berbagai senjata dan rahasia bela diri. Lantai ketiga menyimpan berbagai bahan obat yang berharga. Dalam hal ini, Eren tidak sungkan memasukkan semua bahan obat di lantai 3 ke dalam cincin penyimpanan, mengambil beberapa barang-barang magis dari gudang harta di lantai pertama, langsung pergi. Bukannya dia tidak mau mengambil lebih banyak, kapasitas cincin penyimpanan terbatas, benar-benar tidak bisa menampung terlalu banyak barang. Namun, panen kali ini cukup mengesankan. Bagaimanapun, keluarga Sambo adalah keluarga berusia seabad dan mengumpulkan banyak bahan obat yang berharga. Setelah menyempurnakan bahan obat ini menjadi pil obat, itu sudah cukup baginya untuk berlatih hingga cakra level 7 atau 8.